warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sadila dari kelas A3 2018. NIM saya 1821022 dari mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sedang melaksanakan tugas KKN atau kuliah kerja nyata di daerah sekitar rumah saya. Di sini saya akan menampilkan beberapa video. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya dari kampus IKIP Siliwangi ingin mewawancara Ibu karena ada tugas KKN. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Elita. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Punya berapa anak Ibu? Punya 4 anak. Oh iya, langsung aja ya Bu. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu ketika anaknya sekolah secara daring karena adanya pandemi saat ini? Ya, pendapat ya sebagai orang tua ya merasa apa ya, keberatan ya terjadinya corona sekarang. Tapi bagaimana bisa boleh apa boleh buat, kita mengikuti protokol ya, mengikuti peraturan pemerintah. Jadi ya mendampingin anak selama masa belajar selama daring di sekolah, di semasa ya selagi belajar daring gitu. Kita sebagai orang tua mendampingi sekaligus mengajari. Lalu kendala apa saja yang dihadapi saat anak sekolah secara daring? Kendalanya kalau misalnya dia nggak bisa karena kan belum ada penjelasan dari bu guru, nah kita yang ngajarin. Setelah kita juga nggak bisa, kita nanya juga ke orang itu, ya itu. Lalu apa selama pandemi pemerintah memberi bantuan dalam proses belajar mengajar seperti pemberian kuota? Pernah, cuma sekali waktu baru-baru corona, itu aja. Sampai sekarang belum pernah. Sebagai orang tua, bagaimana cara mengatasi anaknya bila ada kesulitan pembelajaran daring? Kesulitan dalam daringnya. Ya, paling kita ngajarin. Kalau dia nggak bisa, ya semampu kita, sebisa kita ajarin. Selebihnya kita nggak tahu. Karena kita juga nggak bisa kan. Iya. Lalu apakah pada masa pandemi ini anak terlihat lebih semangat dalam proses belajar daring atau lebih menyukai proses belajar tatap muka? Kalau anak saya lebih menyukai tatap muka. Terus terang, iya. Dia marah kalau daring rada malas. Tatap muka. Itu juga pengen sekolah terus, katanya kapan sekolah. Iya. Ya, jadi tipsnya kalau belajar daring jadi harus sekolah waktunya dengan baik, lalu tempat belajarnya harus nyaman biar fokus, terus komunikasiin sama gurunya kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, lalu ulangi materinya kalau ada yang tidak bisa, terus belajar gitu. Lalu kalau dalam pemberian perlakuan daring, orang tuanya paling memotivasi anaknya supaya semangat belajar, dikomunikasiin seperti itu. Lalu mengajarkan anaknya supaya disiplin dalam belajar, seperti itu Ibu. Lalu harapan apa terhadap proses belajar mengajar di masa pandemi ini? Harapannya kalau harapannya corona cepat berlalu, cepat habis di negeri Indonesia khususnya, biar nanti bisa anak-anak bisa sekolah lagi seperti semula lagi. Ya Ibu. Baik Ibu, itu aja. Makasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi, ada tugas KKN, ingin wawancara Ibu. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Wanda, Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga, Anaknya punya? punya satu. Baik. Langsung saja ya Bu. Ya boleh. Jadi bagaimana pendapat Ibu ketika anaknya sekolah secara daring karena adanya pandemi saat ini? Sebagai orang tua harus bisa mendampingi anaknya belajar daring saat pandemi. Lalu kendala apa saja yang dihadapi saat anak sekolah secara daring, Bu? Kendalanya ya pernah mengalami padam listrik, terus jaringan internetnya jelek, ya sinyalnya mendadak hilang, terus harga kuota mahal, itu banyak tugas yang menumpuk yang tidak bisa mengerti dikerjakan. Apa selama pandemi pemerintah memberikan bantuan dalam proses belajar mengajar seperti pemberian kuota? Pernah sekali tapi tidak terpakai. Selanjutnya ya beli sendiri lah. Oh, apakah pada masa pandemi ini anak terlihat lebih semangat dalam proses belajar daring atau lebih menyukai proses belajar tatap muka, Bu? Kayaknya tatap muka. Tatap muka. Lalu sebagai orang tua bagaimana cara mengatasi anaknya bila ada kesulitan pembelajaran daring, Bu? Ya harus ada hubungan komunikasi sama guru-guru, wali kelas, dan orang tua murid, teman-temannya gitu. Baik. Jadi tips dari saya mengelola waktu dengan baik, lalu cari tempat yang senyaman mungkin untuk belajar agar fokus, lalu komunikasikan dengan guru jika ada yang tidak paham. Lalu targetkan ya Bu dalam belajar dan ulangi materinya. Lalu pemberian perlakuan daring sebagai orang tua yaitu dengan memotivasi anaknya agar belajarnya lebih semangat lagi. Lalu melibatkan orang tua ya Bu, kalau anaknya tidak mengerti tanyakan ke orang tua atau ke guru juga bisa. Lalu disiplin dalam belajar ya Bu. Ya. Oke, segitu saja Ibu yang saya tanyakan. Dan terakhir Bu, bagaimana harapan orang tua terhadap proses belajar mengajar secara daring, Bu? Ya harapan sebagai orang tua ya inginnya corona pandemi cepat berlalu, belajar lagi seperti sedia kala. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya dari kampus IKIP Siliwangi, ada tugas KKN ini wawancara Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Retno Suyanti, Pekerjaan Ibu apa Bu? ibu rumah tangga. Punya Ibu anak? Punya 5 semuanya. Oh iya Ibu. Langsung aja ya Bu. Ya, Bagaimana pendapat Ibu ketika anaknya sekolah secara daring karena adanya pandemi saat ini? ya gimana ya? Semaunya mungkin itulah mah. Iya, Belajar semaunya atau kumaha nih? Gak serajin offline sekolahnya. Nggak Iya. sesuai dengan masuk sekolah gitu. Lalu yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi saat anak sekolah secara daring? Kendalana kemarin kota banyak. Kota terus kemana? Kuotanya susah. Ya susah. Oh. Apa selama pandemi pemerintah memberi bantuan dalam proses pembelajaran seperti pemberian kuota? Pernah ada pemberian kuota gitu juga? Pernah. Pernah. Kalau Pernah. Sekarang mah belum ya. Belum ada lagi. Adanya waktu tahun pertama. Tahun kemarin. Oh. Tahun
Emang kan kedua kali coronanya ya, Ya. belum Belum ada, ada lagi. belum ada lagi. Apakah pada masa pandemi ini anak terlihat lebih semangat dalam proses belajar daring atau lebih menyukai proses belajar secara tatap muka? Lebih senangnya proses daring atau Dari langsung tatap Dari muka? online, dari ke online. Kalau lebih ke offline sih. Kalau itu mah Lebih ke offline? offline itu mana terbuka. Iya langsung. Ya mudah-mudahan cepet nggak ada gitu ya coronanya, biar bisa tatap muka. Iya. Sebagai orang tua, bagaimana cara mengatasi anaknya bila ada kesulitan pembelajaran daring? Ya itu mah susah dulunya ya lagi susah tugasnya. Kumaha Susah dipahami mungkin ya Iya, kalau iya. gurunya kurang ini mah mungkin ya. Oh jadi langsung aja ya. Jadi tips dan triknya mungkin kalau waktunya mungkin kelola waktunya dengan baik, terus cari tempat yang nyaman kalau saat belajar jadi biar fokus lagi. ya. Terus jaringannya harus stabil. Lalu komunikasi dengan gurunya kalau misalnya ada pembelajaran yang nggak dimengerti materinya, Ya. terus ulangi lagi materinya Iya. kalau ada yang ini kurang paham. Terus ditargetin pembelajarannya, misalnya tugas-tugasnya harus beres kapan, jadi Iya. harus ditargetin gitu. Pemberian perlakuan daring orang tuanya paling dengan memotivasi anaknya biar semangat belajar lagi. Iya. Lalu melibatkan orang tua kalau ada apa-apa komunikasiin. Iya. Terus disiplin dalam belajar. Ya segitu saja. Itu aja ya. Lalu harapan harapan terhadap proses belajar pandemi ini gimana? Iya kepengennya bisa tatap muka ya. Kalau mudah-mudahan udah tidak ada corona gitu, udah lancar ya mudah-mudahan. Cuma hilang. Oh iya. Makasih ya Bu. Ya atas sama-sama. waktunya. Iya.